kegiatan sehari-hari kalau di pondok ini apa saja? Alhamdulillah saya sehari ini ngajar, bantu ngajar di kelas intensif dan kelas biasa. Kebetulan saya ini ngajar mata kuliah atau mata pelajaran mahfudhot. Masya Allah. Mahfudhot, jadi mulai memotivasi mereka sejak dini dengan mahfudhot. Masya Allah. Itu mulai berapa tahun antum ngajar di pondok Ihya Al-Quran ini? Berjalan hampir 2 tahun ini, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Dengar-dengar antum ini apa? Ustadz favorit gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi karena mahfudzat itu mungkin banyak ya, motivasi itu. Ya, dalam mahfudhot memang kita banyak jumpai kata-kata yang memotivasi baik untuk kita sendiri maupun untuk anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cara mengajar biar anak-anak itu masuk itu bagaimana, Ustaz? Metode untuk mengajar yang terbaik mahfudzat kepada anak-anak itu, Ustaz? Pertama kita mengajak mereka ke dunia yang akan kita arungi, sehingga itu sesuai dengan mahfudhot tema yang akan kita ajarkan. Kita kirim pola pikir mereka ke sana, baru kita masukkan mahfudhot itu, baru kita mulai ajarkan. Jadi bukan kita langsung memberi materi, jadi sebagai pancingannya kita pancing dulu mereka. Jadi apa, harus menulis dulu atau bagaimana gitu? Oh tidak, kalau nulis dulu nanti anak-anak tegang di awal. Jadi gitu. jadi kita beri pengantar yang kita antarkan mereka untuk berpikir ke arah yang akan kita pelajari. Ya. Jadi sekaligus dia belajar imlak juga gitu. Ya, jadi setelah kita ajari, kemudian mereka kita kirim, kemudian kita tuliskan di papan tulis. Setelah itu kita tidak membiarkan gitu saja. Kita harus mengecek tulisan mereka satu persatu. Selain itu, kemudian mereka menghafal. Setelah menghafal, mereka harus menulis ulang apa yang mereka hafal tanpa melihat catatan mereka. Wah, begitu ya. Ya. Jadi antum memastikan tulisan anak-anak benar, pemahaman benar gitu ya. Jadi apa yang dilafalkan itu harus sesuai dengan apa yang mereka tulis. Panjang pendeknya, makharijul hurufnya harus tepat sesuai dengan yang mereka tulis. Jadi mahfudzat ini juga belajar bahasa Arab, imlak dan falsafah hidup. Betul. Ya. Semuanya. Ya. 3-in-1. Bahkan all-in-1. Paket lengkap kalau nasi bungkus gitu ya. Ya, Masya Allah. Jadi antum sudah 2 tahun di Ihya Al-Quran Rahman. Kita ini kan tingkatan KMI saja. Ya. KMI itu katakanlah wusta. Sedangkan antum ini enggak keberatan gelar gitu. Sudah doktor masih mau mengajar di anak-anak ini gitu. Iya. Karena belajar itu memang nggak ada batasnya. Ya, gitu. Dan ini memang mahfudhot yang dulu saya perlu digontor. Bahkan belajar itu memang sepanjang hayat dan harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan itu parah itu. Ya. Jadi nikmatnya ngajar di pondok itu gimana sih? Nikmatnya ngajar di pondok berbeda dengan nikmatnya ngajar di kampus ya. Ya. Jadi kita memperoleh kekuatan ruhiyahnya itu lebih terasa kalau di pondok itu. Berbeda dengan kampus yang cenderung orientasinya itu ya orientasi materi ya. Tapi kalau di pondok ini harus orientasinya hikmah dan ibadah. Masya Allah. Berbeda, sangat berbeda. Saya melihat antum tidak hanya mengajar ya. Di pondok ini juga jadi donatur lah. Enggak, saya hanya berusaha untuk melakukan apa yang saya bisa. Agama akan mengajarkan begitu. Enggak usah menunggu kaya katanya untuk berinfak. Enggak usah. Hikmah itu Masya Allah. Jadi mulai antum mengajar di pondok Ihya Al-Quran ini mulai anak-anak
masih 11 ya. Masih ya, betul masih 11. Satu kelas itu berapa anak gitu aja. Ya, betul. Dan itu masih di kelas yang Ya, lama itu. masih dapur itu ya jadi kelas, jadi Jadi dapur ya, jadi ruang rapat ya semuanya rapat itu. semuanya, Ya. Masya Allah, itu Alhamdulillah. sejarah saja. Secara itu, Iya. betul. Jadi selama ini mungkin 2 tahun ini mungkin hikmah yang antum bagikan ke kita itu Ustaz. Jadi untuk memotivasi rekan-rekan muda ini untuk selalu berkhidmah itu bagaimana Ustaz? Saya selalu memulai dari diri saya sendiri sebelum saya ke anak-anak, ke adik-adik itu, bahwa kita hidup ini harus bermanfaat bagi orang lain. Khairukum man anfa'uhum linnas itu memang harus benar-benar itu. Iya, khairun nas anfa'uhum linnas itu memang harus benar itu. Memang harus itu. Alhamdulillah, mungkin sedikit ini pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan kita termasuk ansor-ansor pondok. Amin. Bisa